Kami dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada, jurusan Bisnis Perjalanan Wisata angkatan 2022. Pada hari ini, kelompok kami yang terdiri dari saya Sabrina, saya Kesha Friska, saya Syifa Jaufa Kolba, dan saya Nadia Sofil. Oke, pada kesempatan kali ini kami dalam pemenuhan tugas akhir mata kuliah Kebudayaan Indonesia yang bertajuk mewawancarai destinasi wisata yang ada di Jogja dengan latar belakang bangunan Eropa. Betul sekali, untuk itu kelompok kami memilih Museum Sandi sebagai destinasi pemilihan kami karena seperti sejarahnya Museum Sandi ini menempati salah satu bangunan bergaya Eropa yaitu Indis yang merupakan peninggalan dari bangunan Eropa yang ada di kawasan Heritage Kota Baru. Nah, teman-teman pasti penasaran kan seperti apa nih podcast kita sama pihak Museum Sandi. Untuk itu teman-teman tonton terus sampai akhir ya. Dadah! Iya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu bagi kita semua. Baik, apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah Kebudayaan Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesi wawancara langsung di salah satu museum yang ada di kota Yogyakarta, yaitu Museum Sandi, di mana kelompok kami terdiri dari saya, Syifa Jaufa, Oshi, kemudian ada Kesha dan juga Nadia. Dan pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai langsung salah satu narasumber kami dari Museum Sandi, yaitu bersama dengan Ibu Zuhra. Selanjutnya pada podcast kali ini kita akan bersama-sama mengetahui lebih lanjut salah satu museum yang ada di kawasan Heritage di Kota Baru, yaitu Museum Sandi. Nah, Museum Sandi ini menjadi salah satu museum kriptologi satu-satunya yang ada di Indonesia. Kita akan mengulik lebih lagi mengenai sejarah persandian di Indonesia pada umumnya dan juga di dunia pada umumnya dan juga di Indonesia pada khususnya, di mana Museum Sandi ini salah satu destinasi wisata yang memiliki sejarah bangunan bergaya Eropa atau bangunan Indis. Nah, langsung saja kita akan mendengarkan bersama perkenalan lebih lanjut bersama pemateri kita pada hari ini. Ibu Zuhra, kami persilahkan, Ibu. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Zuhro. Saya di Museum Sandi sebagai kurator sekaligus sebagai Tum Humas Museum Sandi. Di sini saya merasa senang ya dengan adanya kegiatan seperti ini karena bisa mengenalkan Museum Sandi lebih jauh lagi kepada teman-teman sekalian, juga kepada masyarakat lainnya. Luar biasa, terima kasih Bu Zuhro sudah mendampingi kami sebagai salah satu tim dari Humas yang ada di Museum Sandi, Bu. Nah, mungkin langsung saja ya, kita ingin bertanya nih Bu, sebagai salah satu Museum Sandi di Indonesia, kita ingin tahu lebih lanjut profil dari Museum Sandi dan mungkin sejarah singkat dari Museum Sandi ini, Bu. Ya. Museum Sandi itu dulu
merupakan prakarsanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Waktu itu dari mahasiswa Politeknik Siber dan Sandi yang pada saat itu masih bernama Sekolah Tinggi Siber dan Sandi, di tahun 2006 mengadakan Widya Wisata ke Yogyakarta. Mereka bertemu dengan Sri Sultan, terus Sri Sultan bilang, kenapa kita tidak mendirikan Museum Sandi di Jogja gitu. Kemudian prakarsa tersebut disambut baik oleh pihak BSSN ya. Kemudian kita mendirikan museum yang diresmikan pada tanggal 29 Juli 2008. Karena waktu itu kami masih ditempatkan di Museum Perjuangan yang ada di depan JEC itu, kemudian Brigjen Katamso ya, Brigjen Katamso. Kemudian atas perkenan Sultan juga kami diberikan kesempatan untuk menempati gedung yang ada di sini di Jalan Faridan Nuridanoto nomor 21 sejak tanggal 29 Januari 2014 gitu. Iya, jadi terus berkembanglah museum itu berkegiatan di sini. Oke, jadi memang penempatannya sendiri pernah mengalami perpindahan ya Bu? Ya? Iya. Hingga akhirnya terakhir adalah di Museum Sandi yang sekarang ini ada di Betul sekali, Sangatta. betul sekali. Baiklah, kemudian Bu, sebagai salah satu bahkan satu-satunya kriptologi ya, museum kriptologi di Indonesia, apa sih yang kemudian menjadi visi misi dari museum ini Bu sebagai Museum Sandi? Museum Sandi itu sebetulnya merupakan salah satu unit kerja dari BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Dengan demikian kami tentu mendukung visi misi Badan Siber dan Sandi Negara. Dalam hal ini Museum Sandi mempunyai tugas mengedukasi masyarakat tentang sejarah persandian, permuseuman, dan tentang keamanan komunikasi informasi. Oke, luar biasa. Itu salah satu ilmu yang jarang untuk diteliti ya Bu, sebenarnya mengenai persandian, kemudian juga keamanan seperti itu. Kemudian Ibu, kalau boleh tahu sebagai museum itu fasilitas apa aja sih Bu yang kemudian ada di museum ini Bu? Oh ya, di museum ini nanti kalau misalkan kita berkeliling di museum itu ada ruang pamer di mana di situ ditata koleksi-koleksi yang bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Kemudian ada ruang parkir, ada musola, ada toilet, ada ruang komunitas, ada aula, ada dapur, ada kantor, ada halaman, dan di sini kami punya ruang aula dan ruang komunitas yang bisa dipakai oleh mahasiswa atau komunitas apapun yang ada di Jogja yang berkehendak berkegiatan di Museum Sandi. Oke, luar biasa ya teman-teman, fasilitasnya sangat lengkap. Ini juga sangat mendukung untuk kegiatan wisata ya Bu. Sebenarnya selain untuk kegiatan tadi pembelajaran untuk siswa-siswi. Oh iya, satu lagi perpustakaan. Lengkap sekali. Iya. Ada museum yang ada perpustakaan. Kemudian sebagai tempat wisata juga, kira-kira apa sih Bu yang menjadi salah satu keunikan gitu Bu dari Museum Sandi dibandingkan museum yang lainnya? Oke, Museum Sandi kalau kita lihat dari bangunannya ya, bangunannya itu merupakan salah satu bangunan Indis yang di Kota Baru ini merupakan salah satu wilayah yang berkembang sejak zaman Belanda. Jadi itu sudah salah satu yang menarik. Kedua, kita berbicara tentang persandian, di mana kalau kita ngelihat museum tentang persandian itu cuma ada 4 di dunia. Salah satunya adalah Museum Sandi di Yogyakarta. Jadi kalau misalnya teman-teman, wah kemana nih itu nyari cerita tentang Sandi gitu ya, berarti kita ke sini gitu loh. Terus apalagi yang ada di sana? Di sana ada sejarah persandian, di mana kita itu sangat mendukung perjuangan. Jadi waktu zaman dulu itu kalau ada serangan umum 1 Maret, kalau kalian ingat, nah itu ada satu berita yang disampaikan oleh petugas Sandi yang menyatakan Indonesia masih ada. Itu kan berarti kan sampai seluruh dunia tahu ya tentang Indonesia masih ada. Itu adalah
salah satu dari tugas orang Sandi yang akan diceritakan di Museum Sandi, dan cerita itu tidak ada di buku sejarah. Iya kan? Semuanya terangkum di Museum Sandi. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu. Tadi adalah profil, kemudian juga secara singkat dari Museum Sandi. Nah, selanjutnya mungkin akan diulik kembali dengan teman kami. Silakan. Oke, mungkin selanjutnya saya akan bertanya ya Bu. Saya akan bertanya untuk terkait harga tiket masuk ke Museum Sandi ini itu di harga berapa ya Bu? Oh ya, Museum Sandi ini karena kita ada di bawah pemerintah ya, dalam hal ini Badan Siber dan Sandi Negara, kita harga masuknya 0 rupiah alias gratis. Iya, gratis. Sangat amat cocok untuk mahasiswa ya, Iya. mahasiswa-siswi. Oke, selanjutnya mungkin siapa saja sih Bu target wisatawan dari Museum Sandi ini? Target wisatawan kami, terutama pelajar ya, karena kan sebetulnya selain pelajar juga kita tentu umum ya, umum karena kan di sini memang banyak yang harus diketahui oleh masyarakat secara umum, terutama dalam hal keamanan informasi. Nah, itu targetnya umum, keseluruhan banyak, boleh dari instansi, boleh dari masyarakat umum, boleh dari pelajar, mahasiswa gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat bahwa dalam komponen Museum Sandi ada salah satu tempat ruang pamer yang bernama Ruang Poltek Siber dan Sandi, itu berarti kita tuh akan memberi pencerahan kepada para pelajar itu bagaimana cara menjadi mahasiswa di Poltek Siber dan Sandi. Jadi itu yang merupakan target utamanya. Terus selain itu ya tadi seperti saya sampaikan, gimana sih kita nih mengajarkan masyarakat supaya bisa aman berkomunikasi di dunia siber, tidak memberikan informasi rahasia, data-data pribadi. Nah, itu berarti seluruh cakupan bisa menjadi target kita gitu. Targetnya cukup luas ya Bu, Yeah. untuk masyarakat terutama yang masih awam ya, Yeah. tentang Sandi begitu ya. Langsung. Oke, baik, selanjutnya mungkin saya ingin bertanya Bu, apakah di Museum Sandi ini pernah ada kedatangan wisatawan asing? Nah, dan apakah ada tour guide untuk wisatawan asing ini? Ya, kami sering kedatangan wisatawan asing ya. Beberapa guide kami sudah bisa menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, dan juga ada bahasa Jerman. Di sini juga ada. Kami itu pernah kedatangan dubes Rusia waktu itu, ya. Dan mereka itu ditanyakan apakah di Rusia sudah ada Museum Sandi, ya. Terus ternyata staf dari dubes itu menjawab tidak ada. Nah, kemudian mereka membuat tuh Museum Sandi yang diresmikan Desember 2020. Jadi datang ke sini 2 tahun kemudian mendirikan museum. Menginspirasi. Berarti Rusia malah termotivasinya dari Indonesia ya Bu ya? Iya, betul. Wah, cukup keren Karena kan sekali. yang ada kan baru Indonesia, Amerika, Inggris, Rusia menyusul. Empat yang di dunia itu, yang ketiganya Indonesia dulunya, terus dilanjut Rusia itu. Iya. Keren ya. Kalau boleh tahu tuh dubes Rusia tuh datang ke sininya tahun berapa ya Bu? Tahun 2018 kayaknya ya. Sebelum Covid. Iya, soalnya kan Covid kan 2019. 2020 mereka sudah bisa membuka museum kriptologi. Dalam rangka apa ya Bu datang ke sini tuh? Oh, mereka waktu itu ada kegiatan dengan BSSN kebetulan di salah satu hotel di Jogja, dan wakil kepala BSSN mengajak mereka untuk berkunjung ke Museum Sandi, dan mereka ternyata sangat tertarik, antusias apa yang ada di dalamnya. Terus mereka sampai ayo kita buat. Berarti kan wah, ini ternyata Museum Sandi juga menginspirasi gitu kan. Oke, berarti di Museum Sandi ini tour guide-nya ada yang bisa berbahasa asing ya, seperti Iya. bahasa Inggris dan bahasa Jerman. tadi ya. Oke. Mungkin selanjutnya pertanyaan saya untuk menurut Ibu, bagaimana sih akses menuju Museum Sandi ini?
Ya, kalau kita ngelihat posisi Museum Sandi di Kota Baru yang merupakan di pusat kota, kita bisa melihat ya kemudahan untuk sampai di Museum Sandi. Pertama ada bis umum Trans Jogja yang kebetulan ada di depan Museum Sandi, salah satu shelternya di depan Museum Sandi. Kedua, kita tuh juga dekat dengan stasiun kereta, baik dari Lempuyangan maupun dari Tugu. Jadi kedua stasiun itu kan dekat, cuma 5 menit lah jalan kaki ya. Kalau bisa kita lihat, atau bisa naik kendaraan Gojek atau Grab dan lain-lain. Banyak ya Bu ya. Iya. Lebih modern dan Iya, betul sekali. tempatnya emang strategis sih di dekat pusat Apa di kota ya. pusat kota? Di pusat kota. Saya tadi kesini naik Grab. Bu. Nah, Dekat sih. gampang kan? Kalau misalkan mau cari info juga tinggal ke Maps aja ada ya. Akses sebelah untuk wisatawan yang dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Bisa dari stasiun, bisa Trans Jogja, atau bisa pakai kendaraan umum, Gojek dan lain sebagainya. Iya. Oke, selanjutnya mungkin dari saya ya Bu. Iya. Menurut Ibu, apakah lokasi Museum Sandi ini itu sudah strategis? Dari kan banyak nih, biasanya tempat-tempat lain kan agak di Malioboro gitu kan. Ini kan mungkin agak sedikit melenceng ya. Menurut Ibu apakah sudah termasuk strategis juga? Kalau menurut saya Museum Sandi itu udah sangat strategis. Pertama, kita tuh dekat dengan ikonnya Kota Jogja. Ada Tugu Palputi yang merupakan ikon Kota Jogja. Kedua, kita berada di wilayah Kota Baru yang pada saat ini sedang melakukan pengembangan sebagai objek wisata premium berkelas malam hari. Museum Sandi ada di wilayah Kota Baru, gitu. Jadi sangat strategis. Selain kemudahan transportasinya juga ya, itu salah satu yang menyebabkan saya katakan bahwa museum strategis. Tapi Museum Sandi sendiri itu bukanya itu sampai malam atau sampai sore aja udah tutup? Oh ya, dulu awal buka itu kita masih sampai jam 3. Dengan adanya program Kota Baru menjadi salah satu destinasi wisata selain Malioboro, kita buka sampai malam. Iya, tapi cuma di hari Jumat. Kalau yang hari lain kita sampai jam 6 sore. Itu kan sudah melebihi batas jam kerja. Dibandingkan museum-museum yang lainnya. Bu, ya. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya di Museum Sandi sendiri ada nggak sih media-media untuk menampung saran dan kritik dari pengunjung-pengunjung yang datang? Ada, jadi kalau untuk menyampaikan kritik atau saran, kita punya kotak saran. Dan kita juga punya tim namanya tim UPG ya, unit pengendali gravitasi. Ya, itu salah satu timnya untuk memberikan kritik dan saran dari situ. Terus kita juga punya email atau kalau misalkan ada satu hal nih, misalnya nih Museum Sandi kan udah wilayah bebas korupsi nih, sudah dapat prestasi ya dari Kementerian Menpan bahwa kita tuh wilayah bebas korupsi. Itu kan bisa lapor.id ya gitu. Terus Museum Sandi juga punya Google Review yang kalian bisa lihat, mungkin nilainya cukup tinggi. Oke, selanjutnya dari Museum Sandi sendiri pernah nggak sih dapat keluhan-keluhan dari wisatawan yang datang? Nah, kalau semisal ada, biasanya keluhannya itu terkait apa? Apakah fasilitasnya atau seperti apa? Selama ini kalau wisatawan yang datang tuh belum pernah merasa ada keberatan ya. Maksudnya kita tuh belum pernah dapat komplain, tapi lebih mendapat pujian. Karena mereka tuh biasanya bilang guide-nya bagus, guide-nya ramah, orang-orang Museum Sandi tuh ramah, terus memberikan informasi dengan maksimal gitu. Belum pernah ada kritik yang berarti berarti ya Bu ya untuk Museum Sandi. Iya, betul. Bagus. Kami juga approve nggak ini? Approve sih, approve. Beberapa lama ini kan kami juga berkunjung ya ke Museum Sandi. Iya. Memang guide-nya atraktif Bu. Iya. Ada games, Iya. kemudian juga masih muda-muda juga ya guide-nya. Servisnya oke lah, bintang lah ya. Dari bintang 5. Bintang 5 sesuai aplikasi.
Oke, selanjutnya mengenai pengelolaan yang dilakukan di dalam museum, entah itu mulai dari kebersihannya atau maintenance dari aset-asetnya. Kalau saya lihat kemarin waktu berkunjung kan banyak nih aset-asetnya tuh. Itu maintenance-nya bagaimana sih? Nah, ini nih. Pengelolaannya. Museum Sandi itu kan karyawannya kan juga terbatas ya. Artinya kita nggak terlalu banyak. Kalau misalkan semua kebersihan dikerjakan oleh satu orang, itu nggak bisa. Kita tuh gotong royong untuk menjaga kebersihan Museum Sandi. Jadi kalau pagi datang itu kita semua tuh bersih-bersih di area museum. Tapi untuk koleksi memang ada penanganan khusus kayak gitu kan. Nanti dipandu oleh kurator untuk membersihkan atau menata koleksi yang bagaimana gitu. Jadi nggak semua orang menangani yang ada di dalam museum. Tapi untuk secara keseluruhan kita mau jalan bersama-sama. Tapi dari Museum Sandi ada nggak sih hari-hari yang untuk deep clean sampai mungkin sampai tutup hanya untuk deep clean semua dalam bersih-bersih full museum, mulai dari aset, lingkungan dan lain-lain? Oh ya, ada. Jadi kita tuh tutup layanan pada hari Senin. Ya, dan itu sesuai dengan ini ya kebijakan dari ICOM juga kan. Museum tutup pada hari Senin untuk mengistirahatkan koleksi. Terus untuk membersihkan koleksi, terus untuk menata kembali apa nih yang kira-kira harus kita tata ulang. Nah, itu biasanya diadakan di hari Senin. Kayak gitu. Berarti Bu, dari strukturnya juga ada divisi-divisi tertentu yang ini bagian membersihkan sendiri, mengatur-menata sendiri gitu ya? Ya, jadi di Museum Sandi itu kita punya tenaga teknis. Tenaga teknis itu terdiri dari edukator, kurator, konservator, penata pamer, humas dan pemasaran. Terus ada satu lagi apa saya lupa. Punya divisi-divisinya tersendiri. Jadi semua itu udah kita miliki gitu. Jadi ada divisi-divisinya sendiri yang mereka akan bekerja sesuai dengan divisinya gitu. Kalau Ibu sendiri di bagian kurator berarti lebih fokus kemana ini? Saya ini sebetulnya double job, double agent. jadi saya tuh di tim humas dan pemasaran. Terus saya juga jabatannya sebagai kurator gitu loh. Jadi saya membantu juga humas dan pemasaran karena kan di museum itu tetap harus ada yang iklankan ya, yang supaya masyarakat tahu kita punya media sosial gitu loh. Jadi itu kan harus diupload konten-kontennya yang menarik gitu. Nah disitulah salah satu fungsi saya. Jadi menyebarkan informasi sebaik-baiknya lewat media sosial maupun kepada masyarakat. Oke, keren sekali ya. Agak banyak tapi oke lah. Lengkapnya. Iya. Kemudian ada nggak sih Bu inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Museum Sandi yang sudah pernah dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan untuk datang ke Museum Sandi ini? Oke. Kalau inovasi di bidang aplikasi ya, kita tuh sudah bikin Apem Sandi aplikasi. Apem Sandi itu salah satu aplikasi yang ada di Google, di Play Store maksud saya. Di Play Store, belum ada di App Store, belum ada. Nah itu dari segi cybernya. Secara umum, secara offline kita punya beberapa program. Salah satunya itu adalah Codeporia. Codeporia itu salah satu program Museum Sandi yang mengembangkan pengenalan lingkungan kota baru dengan kebudayaan Indis pada masa itu yang diadakan di Museum Sandi. Jadi kalau kemarin kalian lihat IG-nya Museum Sandi, ada Codeporia 2, #2, di situ ada tea party, ya kan? Ada tea party, ada workshop berkain, ada lomba mewarnai. Nah, itu adalah salah satu programnya Codeporia. Jadi ada beberapa kegiatan. Terus selain itu kita juga punya program MSIB. Magang Studi Independen Bersertifikat bekerja sama dengan Kemendikbud. Sekarang itu #6 ya, MSIB #6. Sebentar lagi yang ke-7. Museum Sandi juga sudah siap menerima mahasiswa dari seluruh Indonesia.
catat ya. Kebetulan mahasiswi BPW juga ada. Oh gitu ya. Biasa. Oke. Oh ya Bu, apakah ada lagi Bu program lain mungkin mau disampaikan? Iya, Museum Sandi selain MSIB kita juga punya MSIP. Kalau MSIP itu magang studi independen bersama di Museum Sandi. Jadi tidak bekerja sama dengan Kemendikbud, iya. Jadi memang benar-benar dari Program dari Museum Sandi, ya. Berarti ini kan banyak ya Bu ya Iya. programnya. Iya. Apalagi tadi ada inovasi baru, ada berkain, ada Workshop ya? Iya workshop ya dari luar gitu. Itu apakah banyak Bu kerjasama yang dijalin selama ini atau apa aja sih kerjasama yang atau mitraan yang ada di Museum Sandi? Di Museum Sandi. Ya kalau misalkan pada event-event tertentu kayak misalkan kita tuh pernah ngadain Fonfit ya. Fonfit kita bekerja sama dengan apa yang terkait dengan Fonfit, kayak dalam hal ini ada coachnya, terus bekerja sama dengan namanya tuh penyedia kecantikan, ya terus minuman, kan yang terkait dengan itu. Jadi ada vendor-vendor tertentu yang kita ajak kerjasama. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Jadi emang sekarang musimnya kolaborasi ya Bu? Iya. Harus kerjasama kita semua ya. Semua berkolaborasi. Apa lagi yang pernah aja dengan Alon Melampah juga pernah, iya. Komunitas wisata ya. Ya, Alon Melampah salah satu komunitas yang mengajak orang berwisata dengan berjalan kaki. Walking tour, iya. Oke. Lalu Bu, kita kan sudah tahu ya, kita semua sudah tahu kalau udah maju nih Museum Sandi Bu. Apakah ada strategi khusus dalam promosi baik dari offline maupun sosial media misalkan Bu? Apa aja platform yang digunakan gitu? Kita bekerja sama juga dengan platform-platform kayak Jogja, Info Jogja, terus Taste of Jogja ya, terus Dinas Kebudayaan Jogja, baik kota maupun provinsi, Dinas Pariwisata, Radio Sonora. Jadi sebenarnya banyak sih itu secara online ya, secara online. Terus kalau misalkan secara offline, kita menyebarkan informasi melalui leaflet-leaflet kepada masyarakat secara langsung. Berarti udah merata ya Bu dari YouTube. YouTube ada ya Bu? YouTube juga ada, Instagram juga ada. Bu. Ini Instagramnya teman-teman, jangan lupa dikunjungi. Tadi kami cantumkan ya Bu. Iya. Ya, bahkan radio juga ya Bu ya? Ya, radio juga. Oke, kalau begitu menurut Ibu, apalagi Bu Zura ini sebagai berperan juga di Humas ya Bu ya? Iya. Seberapa penting sih Bu promosi atau sosial media bagi Museum Sandi ini Bu? Wah, sangat penting. Soalnya tanpa sosial media kita itu gimana ya? Sekarang semuanya kan serba online kan. Kita mau belanja online, kita mau lihat apa nih di pariwisata yang terbaru online. Jadi kita juga harus punya media informasi yang benar-benar up to date supaya masyarakat bisa tahu apa yang ada di Museum Sandi, baik itu melalui platform YouTube, Instagram, supaya kamu punya juga Twitter, Facebook. Coba yang lebih sekarang terpakai itu satu lagi TikTok. Oh iya. Iya kan? Sosial TikTok. media itu lebih ke TikTok ya. Iya. Dan mencakupnya juga banyak ya. Iya. Anak-anak Gen Z sekarang itu benar efektif sekali. Betul. Jadi kalau dulu Facebook sama Twitter, yang sekarang udah berubah jadi X ya. Iya. Kayaknya itu sih untuk yang baby boomers masih pakai tuh. Iya, betul-betul baby boomers. Kalau yang Gen Z kayaknya udah mulai meninggalkan ya. Mereka Kalau- lebih suka TikTok. Bidang promosi dan publikasi di sosial media itu apakah ada bidang sendiri Bu? Misalnya buat konten, buat Iya. redaksinya itu ada sendiri. Ada, kita punya juga tim khusus media sosial untuk bikin konten dan captionnya gitu. Tim kreatif. Oh iya Bu,
Sebelum lanjut ke pertanyaan yang terlalu kita cairkan dulu ya. Ini lihat-lihat ada piala, banyak Bu, ada penghargaan-penghargaan. Bu, boleh dijelaskan Bu itu? Itu ya, itu piala sebetulnya sudah lama sekali ya. Itu dulu kita kan ikut kegiatan olahraga. Sebelum COVID itu kan museum-museum tuh suka berkolaborasi tuh, misalnya ada pertandingan bulu tangkis, ada pertandingan sepak bola, itu salah satu menang kita di bulu tangkis. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 piala. Tapi sekarang nggak ada lagi. Pasca COVID mungkin ya Bu? Ya, pasca COVID belum ada lagi. Yang mungkin nanti akan ada yang di waktu dekat ya, 29 Juni di Museum Jogja Kembali, Monumen Jogja Kembali ya di Monjali. Itu Museum Sandi akan ikut berkolaborasi di sana. Ada ketoprak. Wow, berarti semua petugas yang ada di Museum Sandi? Enggak, kita berkolaborasi dengan Baramus dan Baramus itu dan Museum Jogja Kembali, Monumen Jogja Kembali. Oke, kalau boleh tahu Museum Sandi itu ikut ke dalam ikatan museum kah atau mungkin ada komunitas museum asosiasi seperti itu Bu? Oh ya, Museum Sandi kalau di Jogja kan yang seperti tadi saya sebutkan Baramus ya. Badan Musyawarah Musea itu adalah salah satu asosiasi museum yang membawahi museum di Yogyakarta, di DIY. Kalau untuk wilayah kotanya namanya Forum Komunikasi Museum Kota atau Mukoja. Museum Sandi ada di situ. Seberapa bermanfaat Bu kalau adanya asosiasi-asosiasi museum ini Bu? Kalau untuk di wilayah kota, kita bisa bekerja sama dengan museum-museum yang ada di kota ya. Jadi ada kegiatan Sarasehan, ada FGD, terus pengembangan museum yang ada di wilayah kota itu dalam FKMK. Tapi untuk Baramus, kita bisa lebih mengembangkan museum sewilayah DIY, bekerja sama, terus nanti juga ditingkatkan lagi secara nasional. Jadi kan ada AMI juga kan, Museum Sandi juga ikut di AMI itu, Asosiasi Museum Indonesia. Oh iya, lanjut dari pertanyaan terakhir saya ya Bu. Iya, tadi kita membahas game. Yang aku notice tuh kemarin kita main game yang narik. Oh iya, ada nggak ya Ju? apa sih namanya tuh ya? Apa teman-teman ada yang ingat game yang kita main kemarin? Oh, Cesar Cheaper. Oh, Sandi Cesar. Oh ya ya. Hanya diawali dari Bisa berubah-ubah. Oke, itu merupakan salah satu souvenir ya dari Museum Sandi, di mana setiap pengunjung tuh pasti kalau kita berkunjung ke museum kita akan memperoleh apa gitu kan. Nah, kita tuh mencoba untuk mengajak pengunjung untuk mempunyai ilmu, ya kan? Salah satu pengetahuan bagaimana menciptakan komunikasi rahasia. Nah, itu juga merupakan satu kenangan. Karena itu adalah ilmu pertama yang kita dapat untuk belajar Sandi. Ya, saya baru tahu itu Sandi. Ya, kita juga baru tahu sih Bu tentang Sandi, apalagi Cesar Cheaper itu ya masih asing sih di kita. Iya, itu adalah salah satu cara komunikasi tempo dulu ya. Jadi oleh Julius Caesar yang menciptakan. Jadi kita nih diajarin nih bagaimana kalau misalkan bikin aku gitu kan, terus dirubah nih hurufnya A, KU menjadi pakai kunci apa gitu kan. Nah, tinggal kesepakatan bersama. Karena persandian adalah kesepakatan. Jadi kalau kita nggak sepakat, kita nggak bisa berbicara tentang sandi. Tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi antara pengirim dan penerima harus sepakat. Betul. Ada lagi mungkin teman-teman pertanyaan? Ya boleh. Aku mau tanya, jadi sebenarnya udah di awal tadi sih, cuman karena berlanjut terus dan susah masuknya. Sekarang waktunya masuk. Jadi tadi kan dibilang kalau masuknya tuh gratis. Tapi kalau dari komunitas atau apapun yang mau bikin kegiatan di sini dan udah banyak inovasi-inovasi kegiatan juga, itu apakah ada tambahan biaya? Gitu. Atau ya udah Bagaimana caranya? bagaimana prosedurnya dan lain-lain.
Jadi kalau misalkan ada komunitas yang mau berkegiatan di sini, misalnya nih ada dari komunitas Ketimbang Ngemis misalnya ya. Nah itu kan mau ngadain acara, mereka mau memberikan informasi kepada anggotanya terkait dengan satu hal gitu. Mereka cuma berkegiatan di aula. Boleh. Mereka tetap berkegiatan gratis juga gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat nih kayak misalkan kita ada acara Fonfit, pasti harus berbayar karena kan ada alat yang dipakai ya kan. Juga. Iya, kita melibatkan orang lain dan itu juga adalah kerjasama dengan sahabat Museum Sandi. Jadi Museum Sandi memfasilitasi tempat, sahabat Museum Sandi yang mengelola bagaimana kegiatan ini dilaksanakan dan itu berbayar. Gitu. Jadi lebih ke terbuka di fasilitas gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu Fonfit itu setiap kapan ya Bu? Pingin ya kita. Apakah itu rutin Bu? Menarik Bu itu. Kemarin itu Fonfit sudah 2 kali, tapi mungkin nanti kita lihat ya di MSIB Batch 7 mungkin ada Fonfit atau yang pasti namanya Sandi Move. Bergerak bersama Museum Sandi. Ya. Jadi kita bergerak terus. Nanti kita lihat di programnya apakah tetap Fonfit atau misalnya Zumba ya. Oke, bisa. Atau run gitu kan? Atau run, sekarang kan lagi musim nih. Iya Bu. Beberapa kali saya lihat tuh ada kayak komunitas lari yang larinya itu di kawasan heritage Kota Baru. Kan mungkin enak adem sambil lari sambil kanan kiri lihat bangunan-bangunan Indies. Iya. Lari di Belanda. Iya betul. Betul. Ada lagi mungkin Nadia atau sudah Berarti cukup? kayak tadi ada inovasi yang berkait itu. Menarik sih menurutku. Iya. Itu juga berbayar karena dari luar atau Iya, berbayar ya kan seperti tadi saya sampaikan bahwa itu adalah bekerja sama dengan pihak lain terus yang dikelola oleh sahabat Museum Sandi terus nanti berbayar. Kalau kita lihat sih bayarannya nggak tinggi-tinggi banget ya karena memang cuma bagaimana sih menarik minat masyarakat atau anak-anak muda supaya bisa belajar berkain. Saya juga baru belajar kemarin soalnya. Ikutan belajar. sekarang lagi zamannya juga ya berkain, Iya. berkain gitu. Berkain. Justru menarik nih Jo. Tadi dari awal masuk gerbang nih para apa ya namanya? Sahabat museum Iya, ya? sahabat Museum Sandi pakai baju yang sama. Apakah ada Hari spesial. Bu? Ya, kita kan ada di kota Yogyakarta ya, di mana setiap Kamis Wage kita memakai baju khas Yogyakarta, baju gagrag. Gagrag Jogja. Jadi setiap Kamis ya, teman-teman yang berkunjung akan merasa nuansa Jogja banget. Iya, Museum betul. Sandi. Seperti yang dipakai oleh museum. Luar biasa ya. Oke. Nah mungkin Bu, dari tadi kan kita mendengarkan nih apa saja yang menjadi motivasi, semangat visi misi dari Museum Sandi ini sebagai museum persandian yang ada di Kota Jogja. Kalau boleh tahu ada nggak sih Bu sebenarnya harapan yang mungkin akan disampaikan kepada sahabat museum, harapan apa aja nih dari Museum Sandi kepada masyarakat yang ada di Kota Jogja pada khususnya mungkin Bu? Ya, kalau dari saya itu ya, dari Museum Sandi berharap bahwa wisata itu, kita itu mungkin bukan cuma melihat suasana yang indah, tapi dengan wisata ke museum, kunjungilah ke museum, karena di sana kita bisa menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, informasi yang mungkin tidak didapatkan secara umum yang ada di museum-museum. Jadi generasi muda sekarang cobalah berkunjung ke museum karena di museum itu oke banget. Luar biasa, nah biar semakin melekat lagi nih di apa ya pada masyarakat tentang Museum Sandi. Ada nggak sih Bu tagline dari Museum Sandi Jargon, atau jargon gitu? Tagline untuk museum, salam sahabat museum, museum di hatiku. Oke, mungkin bareng-bareng ya. Jadi kalau saya bilang salam sahabat museum, yang lain museum di hatiku. Ya. Ya, ulangi. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Luar biasa.
Baiklah teman-teman, jadi inilah sesi akhir dari bincang-bincang kita bersama dengan Bu Zuhro yang merupakan humas dari Museum Sandi. Terima kasih Bu, kami ucapkan atas kesediaan waktu berbagi dan sharing kepada kami informasi mengenai Museum Sandi. Harapannya setelah ini video ini dapat diakses oleh teman-teman dari seluruh Indonesia ya untuk mengetahui Museum Sandi dan juga semakin bersemangat untuk belajar langsung di museum. Nah, begitu Bu dari kelompok kami ucapkan semangat, semoga Museum Sandi bisa terus berkiprah ya dalam dunia pendidikan dan edukasi informasi terutama mengenai persandian. Terima kasih Bu, sehat selalu. Amin. Kalian juga sehat selalu, semakin sukses. Amin. Baik, terima kasih. Ya, itu tadi adalah video bincang-bincang seru bersama Bu Zuhro selaku salah satu pengelola dari Museum Sandi Yogyakarta. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa kunjungi Museum Sandi yang berlokasi di Kota Baru, Yogyakarta. Atau bisa juga dengan mengakses Google Maps, bisa search aja Museum Sandi. Lokasinya amat sangat strategis dan mudah ditemui karena berada di pinggir jalan raya dan ada petunjuk jalannya. Selain itu teman-teman juga harus kunjungi sosial media Museum Sandi. Contohnya di Instagram, bisa langsung ketik aja @museum.sandi. Nah, di sana ada berbagai macam konten menarik karena Museum Sandi aktif membagikan informasi mengenai program-program inovasi dan seru lainnya. Selain Instagram, Museum Sandi juga punya akun YouTube loh teman-teman. Teman-teman bisa akses di YouTube, search aja Museum Sandi BSSN. Nah, teman-teman bisa kunjungi dan nonton video-video menarik lainnya. Sekian dari kelompok 6, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh iya, lupa bilang, jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke? Sekian, terima kasih. Matur sembah nuwun, arigatou gozaimasu. Dadah.